Ya, perkenalkan nama saya Intan. Saya di sini akan menjelaskan kembali problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai guru yang sebelumnya telah dibahas oleh kelompok 4. Nah, pengenalan dulu. Seperti yang kita tahu, kata problematika itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang artinya masalah. Nah, untuk pemaparan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang akan muncul di pengembangan kurikulum UBD eh, sebagai perspektif dari seorang guru. Nah, seperti yang kita tahu, permasalahan atau problematika ini bisa mencakup berbagai hal, mulai dari masalah praktis hingga isu-isu kompleks yang memerlukan pemahaman dalam analisis dan solusi yang cermat. Penelitian atau analisis masalah seringkali melibatkan identifikasi pemahaman dan penyelesaian masalah-masalah tersebut. Dalam konteks penerapan kerangka UBD ini, problematika penerapannya merujuk pada tantangan atau hambatan khusus yang muncul ketika mencoba mengimplementasikan suatu konsep atau metodologi tertentu dalam praktik pendidikan. Proses identifikasi dan penyelesaian problematika ini merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Nah, ini yang pertama, problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal dari perspektif guru. Yang pertama itu kurangnya waktu. Guru sering Guru sering menghadapi tekanan waktu yang tinggi untuk menyelesaikan kurikulum dan ujian. Nah, seperti yang kita tahu dan alami juga, selain mengajar, kita juga diharapkan mampu membuat modul ajar, perencanaan pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran yang cukup padat, dan hal-hal lainnya. Nah, solusinya kita bisa membuat rencana pembelajaran yang efisien, fokus pada konsep utama, dan memprioritaskan hasil pembelajaran yang penting. Kolaborasi antar guru untuk membagi beban kerja dan merencanakan secara bersama dapat membantu untuk memecahkan masalah ini. Ketika kita sebagai guru merasa waktu ini yang kita butuhkan itu kurang, kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain agar kita bisa membagi tugas-tugas kita. Nah, dan implementasi UBD ini dapat berlangsung secara baik. Nah, yang kedua ini ada keterbatasan sumber daya. Seperti yang kita tahu, tidak semua lembaga memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan UBD. Nah, UBD ini kan membutuhkan teknologi atau bahan ajar yang mendukung, sedangkan tidak semua sekolah mempunyai fasilitas yang sama. Solusinya, kita dapat mengidentifikasi sumber daya yang sudah ada. Jadi, diharapkan kita mampu memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, lalu untuk yang sumber daya yang kurangnya kita bisa berkomunikasi dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan dukungan tambahan. Misalkan berkomunikasi dengan kepala sekolah atau eh, pihak industri seperti itu. Atau bisa juga pihak universitas. Yang kita tahu eh, di sekarang ini sedang ada kerjasama untuk penerapan kurikulum merdeka. Yang kita tahu ini UBD ini adalah penerapan dari kurikulum merdeka. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini kesulitan dalam merancang penilaian autentik. Guru mungkin kesulitan merancang penilaian autentik yang mencerminkan pemahaman mendalam siswa.
memang sulit sih. Secara kan, kalau misalkan UBD itu lebih ke mencerminkan pemahaman mendalam dari siswa tersebut. Nah, dari hal ini, guru sulit untuk membuat asesmen yang mencerminkan apakah benar si siswa ini paham secara mendalam. Nah, solusinya bisa melibatkan siswa dalam proses penilaian dan mempertimbangkan berbagai format penilaian seperti proyek, presentasi, atau portofolio. Dukungan dan pelatihan terkait penilaian autentik dapat membantu guru dalam merancang. Nah, jadi solusinya juga bisa dari siswanya dilibatkan dalam proses penilaiannya gitu. Dan bisa juga kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang di mana pelatihan tersebut mencakup tentang asesmen, gimana sih cara membuat asesmen yang berdasarkan UBD gitu. Yang berdasarkan UBD itu maksudnya yang di mana kita bisa menilai seberapa tingkat pemahaman siswa hingga sampai tingkat yang mendalam seperti itu. Nah, yang keempat yaitu kesulitan mengukur pemahaman mendalam. Ini sama seperti yang tadi ya, sejenis. Nah, problematikanya itu mengukur pemahaman mendalam bisa sulit karena fokusnya pada konsep dan pemahaman yang lebih dalam. Nah, solusinya menggunakan berbagai bentuk penilaian yang mencakup berbagai tingkat pemahaman, memperjelas kriteria penilaian, dan memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Seperti itu. Jadi setelah pembelajaran kita bisa memberi umpan balik dan feedback terhadap pemahaman yang telah dimiliki oleh siswa. Jadi kayak mengulas kembali materi-materi yang sudah dijelaskan seperti itu. Nah, dari hal tersebut kita bisa mampu mengetahui bahwa benar gak sih si siswa itu paham atas konsep atau materi yang telah kita ajarkan seperti itu. Hmm. Nah, di sini ada kesimpulannya. Untuk mengatasi seluruh problematika ini, perlu adanya dukungan dari pihak sekolah atau lembaga pelatihan untuk guru dan kesadaran akan manfaat jangka panjang dari pendekatan UPD. Kolaborasi antar guru dan sharing pengalaman juga dapat membantu mengatasi beberapa tantangan ini. Penting untuk kita ingat bahwa setiap lembaga atau konteks pendidikan mungkin menghadapi problematika yang berbeda, dan solusi yang efektif dapat bervariasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.